Kayak tahan diri untuk meminta-minta. Lebih baik begawean kasar, artinya begawean berat apapun, yang penting itu hasil keringat kita. Bahkan itu lebih berkah. Seperti waktu para sahabat Nabi sembahyang bersalam kanjeng Nabi, imani rabak. Nabi tanya, maka ya rabak kalau imam bekas apa ya Rasulullah? Aku jadi peladen, kuli bangunan. Maka Nabi mencium tangan itu dengan ini tangan yang tidak disentuh api neraka. Allah. Sampaikan lagi. Jadi yang ingatkan lagi ibu-ibu di dalam musyawarah dulu untuk perjalanan kita ini. Insya Allah kita Temboro ini berangkatnya nanti tanggal 23. Jadi tapakutnya atau kalau ada uang jadi tanda jadinya itu nanti diserahkan kepada masturohnya Ustadz Aijong di dalam, diserahkan tapakut mau 10.000 20.000 tanda jadi. Itu bab tentang sabar dalam karangan Imam Nawawi, murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Babus sabri. Allah berfirman wala nabluwannakum. Jadi dalam tafsir dikatakan artinya pasti dan pasti kami akan menguji kalian, menimpakan sesuatu sebagai ujian bagi kalian. Jadi kum di sini maksudnya orang-orang beriman. Dengan beriman iki pasti dapat ujian. Makanya selama dengan iki taat makin besar ujiannya. Di awal kalimat ini wala nabluwannakum, pasti kami akan menguji kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu. Diuji dengan bermacam. Syai' maknanya itu segala sesuatu sebagai ujian kita. Makanya ulama katakan ujian itu ada dua. Ada ujian nikmah, ada ujian mihnah namanya. Ujian nikmah itu kesenangan itu juga ujian. Tapi yang harta benda, tapi yang pangkat jabatan, kaya raya itu juga ujian. Ada juga ujian tuh mihnah namanya. Mihnah itu seperti kesengsaraan, sesuatu yang tidak kita sukai, itu juga ujian. Menerangkan ujiannya itu yang pertama al-khawf. Al-khawf. Apa makna khawf? Makna khawf niki adalah takut. Jadi ujian, takut niki ujian. Takut apa? Banyak ketakutan dan niki ujian. Baik takut kena musibah seperti bencana, gempa bumi, semua itu ujian. Khawf dalam rumah tangga juga kekurangan rezeki dan lain sebagainya itu. Jadi rasa takut itu ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah uji kita wal ju' dengan kelaparan. Kelaparan ini kata ulama bisa masuk seperti diuji kita dengan diperintahkan kita puasa. Itu juga ujian. Juga kelaparan masuk di dalam kekurangan rezeki seperti sahabat-sahabat Nabi, banyak yang sampai berminggu-minggu kelaparan. Kemudian wa naqsim minal amwal. Naqsun itu artinya dikurangi oleh Allah, kekurangan rezeki, kekurangan harta. Itu juga ujian. Puji si Allah Subhanahu wa taala, kita itu dengan kekurangan rezeki, kekurangan harta. Mara itu nih kan kebiasaan. Saya jadi pedagang, kadang dirugi, dapat rugi. Jadi penelayan, kadang dek nini mau. Itu ujian semua. Diuji semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian yang selanjutnya wal anfus. Wal anfus, yaitu naqsun minal ampus, artinya dia dikurangi, diuji oleh Allah dengan kekurangan anfus, yaitu jiwa.
keluarga tembilinan, anak jari, senina anak, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wasamarat, dan juga kekurangan daripada samarat. Samarat itu artinya buah-buahan. Larinya kepada apa? Perkebunan, pertanian. Jadi para sahabat tuh banyak dulu. Masa talat apa nikah korma, mereka itu tidak berbuah kormanya, bahkan begitu banyak kormanya cuma satu yang subur. Itu ujian. Jadi pertanian talat napi-napi ini lancar atau ini berhasil, itu pun ujian. Maka semua itu ujian itu Allah jelaskan wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira atau bergembiralah bagi orang-orang yang bersabar. Intinya di sini adalah sabar. Karena ini babnya bab sabar. Jadi apapun bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, tipa itu selapune, maka intinya itu adalah sabar. Sabar. Apa itu sabar? Sabar itu artinya tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya sabar. Jadi tidak mengeluh. Jadi sabar itu tidak mengeluh, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang menimpa kita. Nanin Al-Khudri, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan anna nasan minal ansori, ada beberapa sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Maka sahabat dari kalangan Ansor ini sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika datang rombongan kepada Nabi, dia minta sesuatu kepada Rasulullah sallam. Fa'atahum, kemudian Nabi beri. Jadi jumlahnya tidak dikasih tahu dalam hadis ini, artinya banyak sahabat-sahabat datang ngendeng tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendeng sesuatu. Artinya mungkin ngendeng beras lah, ngendeng gandum atau sesuatu, maka Nabi beri. Summa kemudian sa'aluhu fa'atahum, karena ya tebeng si Nabi, dia datang lagi, besoknya datang lagi, minta lagi kepada Nabi, begitu terus hatta naqida ma indahu, sampai beras Nabi pun milik Nabi ini bis beras Nabi, kanduk kala apapun isin balik Nabi bis, karena pada bergerenokan pada ngendeng tiba Rasulullah SAW. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai' biyadihi, ketika habis harta Nabi sallallahu alaihi wasallam karena diminta oleh sahabat Ansor itu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yakun indi min khairin falan adda khirahu ankum. Maka Nabi katakan, sekiranya apa-apa yang aku miliki, harta benda yang aku miliki, kalau dia masih itu akan aku kasih kepada kalian. Tetapi ini sudah habis. Wah bis, begerontang wah, beras apa bis. Karena ya pada ngelok ngendeng tiba Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan waman yasta'fif yu'iffahullah, itu katanya. Tapi barang siapa yang menahan diri, barang siapa yang tidak meminta-minta, saya tidak girang ngendeng, maka ini sebagai pelajaran atau sebagai targiban dari Rasulullah untuk kita itu, hendaklah kita mandiri. Namun tendek nyantar lalu itu dakan dengan toa mantuak dedet ngendeng. Maka Nabi kata waman yasta'fif yu'iffahullah. Jadi barang siapa yang menahan diri dari meminta-minta, maka Allah SWT akan memberinya. Allah akan memberinya. Jadi kita dilarang oleh Allah oleh Nabi SAW untuk meminta-minta. Waman yastagni yughnihillah, kata Nabi. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang ia miliki, senantiasa merasa cukup, tidak pernah merasa kurang, yughnihillah, maka Allah akan tanamkan rasa kaya dalam hatinya. Jadi apa berdua Indonesia syukuri sudah. Kemudian nyantar lalu setelah lapah, nyantar lalu untuk nyambung hidup, baru kita meminta kepada seseorang. Dan kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Waman yatasabbar
yusabbirhullah, dan barang siapa yang bersabar atas apa yang Allah ujikan kepadanya, maka Allah akan tambah kesabaran itu, maka Allah akan tanamkan hakikat sabar dalam dirinya. Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr, karena tidak ada amalan, tidak ada pemberian Allah kepada seorang hamba yang melebihi daripada luasnya hati seseorang dengan kesabaran. Jadi sifat yang paling baik itu adalah sifat sabar itu. Jadi dalam urusan harta benda, muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kesabaran itu adalah harta yang terbaik, itu maksudnya. Kesabaran itu adalah harta yang paling terbaik dalam kehidupan kita ini, terutama dalam urusan harta benda. Itu adalah sabar. Jadi apapun yang dihadapi di dalam rumah tangga misalnya, itu harus sabar, apapun itu. Karena setiap kita itu pasti ada ujian-ujian masing-masing. Ada orang kadang rumah tangga baik-baik saja, dengan toa bagus, anak langan ujian. Arak dengan anak soleh, senina soleh, mentoa ujian. Jadi pasti itu. Maka tidak ada jalan lain kecuali sabar. Sabar saja. Sabar itu artinya tidak mengeluh, artinya sabar. Tidak mengeluh, tidak marah kepada keadaan yang hadir dalam diri kita itu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak tahan diri untuk meminta-minta. Lebih baik begawean kasar, artinya begawean berat apapun, yang penting itu hasil keringat kita. Bahkan itu lebih berkah. Suatu waktu para sahabat Nabi sembahyang, bersalam kanca Nabi, imani rabak. Nabi tanya, maka ya rabak kalau imam bekas apa ya Rasulullah? Aku jadi peladen, kuli bangunan. Maka Nabi mencium tangan itu dengan ini tangan yang tidak disentuh api neraka. Allah. Jadi begitu mudah, susah payah berat untuk mencarikan nafkah anak istri kita atau untuk menyambung hidup, itu mulia di sisi Allah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitan dengan sabar dengan wa naqsim minal ampus, yaitu ketika Allah uji kita dengan keluarga yang meninggal atau siapa, ibu bapak. Maka ini hadis Nabi SAW an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Anas dia mengatakan, qala marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi marra artinya lewat atau berjalan, lewat. Dia melewati. Siapa yang dilewati Nabi? Alam ro'atin, seorang wanita. Nabi suatu ketika beliau berjalan, lalu beliau melewati seorang wanita. Tabki inda qabrin. Perempuan itu nangis sejadi-jadinya, dia di atas sebuah kubur. Ada kuburan, di atas kubur ini kita nangis. Faqala, lalu Nabi bersabda, ittaqillah wasbiri, katanya. Ittaqillah wasbiri. Wahai perempuan, bertakwalah kepada Allah, sabar, kata Nabi. Faqalat, lalu perempuan itu dia menjawab, ilaika anni, tola itu denara urusan sama kamu nih, kena Nabi. Fa innaka lam tusab bi musibati, engkau ini tidak mendapatkan musibah sebagaimana yang aku rasakan. Jadi toleh nyedi tuh ini kena Rasulullah, ini kan nangis leju di atas kubur. Lalu Nabi penasihat wanita itu, lalu wanita itu mengatakan, jadi si deno dia tahu apa sih kau hadapi ini. Seandainya si dia tahu musibah ini, jadi nangis saya kayak begitu kalimat perempuan tuh. Tetapi walam ta'rifhu, dia tidak tahu kalau itu Rasulullah. Perempuan ini karena dia nangis nunduk mudi langan Nabi, sabar kata Nabi, karena melihat tangisan perempuan tuh. Sambil nangis perempuan ini usir Rasulullah. Tolehnya dia nih kena Rasulullah. Si ini dia tahu apa sih kau hadapi ini, musibah yang saya hadapi ini kau tidak tahu. Tapi wanita itu walam ta'rifhu, dia tidak mengenal kalau itu Rasulullah SAW. Fakilalah, lalu dikatakan, orang berkata kepada perempuan itu, innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu ndik Rasulullah no sim
Apaan? Usir itu katanya. Itu Rasulullah engkau usir wahai perempuan. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu perempuan tu datang ke rumah Nabi sallam, di depan pintu Nabi. Falam tajid indahu bawabina. Jadi tetapi tidak ada satupun orang di depan pintu Nabi sallam, tapi dari luar dia berteriak itu perempuan. Faqalat lam a'rifka ya Rasulullah, yang kenal si deberu ya Rasulullah. Lam a'rifka ya Rasulullah, saya tidak kenal engkau ya Rasulullah. Yang tiang usir parangku dek sida ya Rasulullah, kata perempuan itu. Faqala, lalu Nabi bersabda, innamas sabru inda sadamah al-ula. Jadi dalam riwayat lain mengatakan, perempuan mengatakan, ya Rasulullah, aku mati wah nani ya Rasulullah, bro parang kondek sida nani aku sabar ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, innamas sabru, yang dinamakan sabar itu inda sadamah al-ula, ketika terjadinya masalah atau ujian di saat itu. Udah selesai dan sabar, itu maksudnya. Nah, jadi yang namanya sabar itu ketika terjadinya ujian itu. Tabqi ala sabyin laha, yang ditangisi oleh perempuan itu adalah sabyin, anaknya yang meninggal dunia. Jadi anaknya meninggal dunia, sinden terima anaknya mati ini, nangis berguru patul di atas kubur. Nabi nasihat, lalu karena dia tahu Rasulullah, maka sinusir Rasulullah sallallahu. Lalu Nabi nasihati, suruh sabar, tapi dia tidak terima. Maka setelah itu dia taubat, artinya dia mengatakan saya sabar sudah sekarang. Maka Nabi mengatakan yang namanya sabar itulah ketika terjadinya musibah. Kalau sudah lewat itu bukan sabar. Nah, maksudnya ya orang kalau lagi miskin sabar, itu namanya sabar. Orang sugih apa yang sabaran? Nah itu. Jadi yang namanya sabar ketika indah sodemah, kata Nabi, ketika indah sodematul ula, ketika terjadinya masalah di awal-awal itu namanya sabar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bab tentang sabar, artinya bahwa kita terkadang sering sekali melupakan hal ini. Sabar dari segala masalah sebenarnya. Kita kadang tuji si rezeki ini tengomeh ini tapu, itu belum kita sabar. Maka kita belajar sabar. Diuji dengan apapun, hendaklah kita belajar sabar. Kita sangka-sangka, mudah-mudahan mudzakarah dan sekedik niki tentang sabar ini bisa masuk dalam hati kita, bisa kita amalkan dan kita sampaikan lagi. Jadi yang ingatkan lagi ibu-ibu di dalam musyawarah dulu untuk perjalanan kita ini. Insya Allah kita Temboro ini berangkatnya nanti tanggal 23. Jadi tapakutnya atau kalau ada uang jadi tanda jadinya itu nanti diserahkan kepada mas turuhnya Ustadz Aijong di dalam, diserahkan tapakut mau 10.000, 20.000 tanda jadi dicatat namanya. Dan juga ibu-ibu yang mau bertanya atau apa hal-hal boleh ditulis, dikeluarkan pertanyaannya. Insyaallah sampai di sini dulu muzakarah kita dan niat amalan sampaikan. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.